Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini, mahasiswa PDG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Gresik akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian peroleh berkah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu cek terlebih dahulu kehadiran kalian sebagai sikap disiplin ya. Dan jangan lupa, meskipun kalian sudah ikut Zoom di sini, nanti di LMS kalian juga absen. Paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Baik ya. Ibu cek terlebih dahulu untuk jaringan kalian. Apa suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas. Nah, gambarnya gimana ya? Jadi nanti kalau perhatikan, karena ini pelajaran seperti biasa, hanya bedanya ini daring, jadi kalian harus memperhatikan dengan baik, duduknya juga yang rapi. Terus ketika Bu Guru menjelaskan, tolong di mute dulu ya suaranya itu, biar tidak ada suara-suara yang mengganggu pelajaran. Karena kalian di rumah mungkin ada suara lain yang mengganggu nanti. Paham ya? Paham, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang geometri transformasi. Nah, perhatikan video berikut ini, penerapan atau aplikasi geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya setelah kalian lihat video itu, ini perhatikan ya, hari ini kan kita belajar tentang geometri transformasi. Di sini materi prasyarat untuk transformasi geometri itu adalah fungsi, trigonometri, dan matrik. Dalam masalah otentik nanti ada tentang transformasi geometri itu ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, kemudian komposisi transformasi, dan terakhir adalah penyelesaian masalah. Kita akan bahas di sini adalah refleksi. Nah, untuk materi prasyarat ini telah kalian pelajari. Misal untuk trigonometri ya. Ini perhatikan di sini ada koordinat kartesius. Ibu tanyakan, ini titiknya koordinatnya berapa anak-anak? 5,2, Bu. 5,2. Terus sebelumnya untuk matrik, Ibu tanyakan lagi, kalau matrik, 2 matrik bisa dikalikan jika bagaimana? 2 matrik bisa dikalikan jika, siapa yang bisa masih mengingat materi kelas 1?
Jika banyaknya kalau matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Ya sip, benar sekali, pinter. Jadi dua matriks bisa dikalikan, syaratnya jika banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua. Terus untuk fungsi linier itu garisnya berupa apa? Fungsi linier Garis lurus garis lurus. Kalau fungsi kuadrat berupa parabola. juga parabola. Baik, pinter ya. Bola. Lanjut. Ya, ini capaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini KD-nya 3.24 menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Untuk KD 4.24 adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Indikator pencapaian kompetensi ini 3.24.1 menentukan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan mode kombinasi sinkron dan asinkron menggunakan LMS, Zoom Meeting dengan belajar GBB, LKPD serta melalui pendekatan STEAM dengan model pembelajaran PBL berbasis 4C, literasi dan PPK serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan peserta didik dapat yang pertama menentukan. Penting sekali kalian memahami capaian kompetensi ini. Misalkan ketika kalian punya HP kan, menggunakan memfoto dengan memanfaatkan refleksi air sehingga menghasilkan gambar yang indah dan bagus. Paham ya di sini? Ini untuk evaluasi pembelajaran, sikap Ibu melakukan pengamatan sikap selama kegiatan pembelajaran, yaitu religius, mandiri, dan tanggung jawab. Dari sini paham ya? Paham. Paham, Bu. Baik ya. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Kalian bentuk kelompoknya sama seperti yang kemarin, pembelajaran yang lalu. Terus orientasi masalah, ada perumusan masalah. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, oke, lanjut ya. Ini Bu Guru mengadakan pretest. Kenapa? Karena waktu SMP kelas 9 kalian telah mempelajari materi ini. Silakan saya kasih linknya untuk di kuisis. Ibu beri waktu 5 menit. Ya. Sudah selesai kita melakukan pretest, nanti akan Ibu lihat hasilnya yang akan Ibu gunakan untuk proses pembelajaran, mengetahui kemampuan awal kalian. Perhatikan gambar di sini. Gambar apa ini? Mobilnya mobil apa ini? Ada yang tahu? Lamborghini. Lamborghini. Ya, terus ini gedung apa ini? Malaysia, Bu. Ya, gedung Petronas di Malaysia. Dan ini gambar Buku. ya. Apa yang kalian pikirkan tentang bentuk objek-objek tersebut? Apa yang kalian pikirkan tentang bentuk objek-objek tersebut? Bagus dan teratur bentuknya, Bu. Bentuknya teratur. Terus kalau untuk kupu-kupu indah ya. Iya, Bu. Oke, ini. Nah ini ya. Jadi kalian pikirkan untuk bentuk mobil ini. Nanti kasih sebentar. Nah, menurut kalian bagaimana bentuk mobil ini jika sebelah kiri tidak sama bentuknya dengan sebelah kanan? Menurut kalian bagaimana? Tentu saja tidak akan beraturan dan aneh untuk dilihat, Bu. Aneh. Kalau tidak beraturan ya, dan bentuknya akan menjadi aneh.
Nah, pada bidang otomotif, tentu saja sebuah mobil akan dirancang bagaimana antara bentuk sebelah kiri maupun bentuk sebelah kanan itu sama persis. Nah, ini menggunakan prinsip pencerminan. Oke lah, konsep ini digunakan agar gesekan kendaraan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu seimbang, sehingga kendaraannya itu ketika melaju itu akan seimbang. Itu menggunakan prinsip pencerminan. Selanjutnya, nah ini ya gambar atau ini gedung bangunannya itu adalah apa namanya? Gedung Petronas ya. Gambar Petronas yang ada di Malaysia. Ya, benar sekali. Nah, perhatikan ini di sini. Kalau misalkan kita tarik garis di sini, itu bagaimana menurut kalian antara gambar kedua gedung ini? Gedung yang kiri sama Bu. Sama. Seolah-olah gedung yang sebelah kiri itu merupakan cermin atau bayangan dari gedung sebelah kanan atau sebaliknya kan ya? Ya Bu. Ya, benar. Nah, ini memanfaatkan prinsip pencerminan aplikasinya. Jadi konstruksinya itu memanfaatkan prinsip pencerminan agar kelihatan indah kayak di sini ya. Agar kelihatan indah. Ya. Nah, Tuhan aja juga menciptakan yang indah. Yang tadi seperti tadi adalah kupu-kupu ya. Ya Bu. Kupu-kupu itu kan juga bentuknya teratur, akhirnya kelihatan indah, ya kan? Ya. Oke, baik. Nah, ini juga prinsip pencerminan selain untuk keteraturan atau pada bidang otomotif maupun pada bidang bangunan ya, pada bidang listrik ini juga bisa memanfaatkan prinsip pencerminan, yaitu masalah optimasi atau optimal. Bagaimana seorang teknisi memasang kabel agar kabel yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, ini memanfaatkan prinsip pencerminan juga yang akan kalian bahas nanti di AKBD. Nah, ini ya, bagaimana menentukan letak sebuah tiang listrik agar panjang kabel yang digunakan itu optimal. Nah, ini memanfaatkan prinsip pencerminan juga. Ini ya, masalahnya itu bagaimana sifat dari pencerminan itu. Terus yang kedua, bagaimana prinsip pencerminan dalam dunia nyata. Nah, ini masalahnya semua kalian diskusikan bersama kelompok permasalahan yang ada di AKBD dengan memanfaatkan media, ada bahan ajar dan video konten pembelajaran yang telah Ibu upload di LMS. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Setelah ini kita akan bertemu lagi. Ibu beri waktu 30 menit. Cukup ya? Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan kerjakan. Baik anak-anak, bagaimana diskusi kelompoknya? Ada yang kesulitan? Yang mana? Ada Bu. Mana? Kita kesulitan tentang menentukan persamaan bayangan Bu. Oke, kalian bisa lihat di konten pembelajaran yang telah Ibu taruh di LMS sana. Sudah di download kan? Sudah di download kan ya? Sudah. Oke, sebentar Ibu beritahu aja ya. Iya kayaknya ya, tahun ini ya. Nah ini kan yang konten pembelajaran yang ada di LMS. Ibu terangkan sebentar aja. Tentukan bayangan dari garis dengan ini ya. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5 yang direfleksikan terhadap sumbu E. Kamu misalkan X, Y adalah titik pada garis Y sama dengan 5 plus 3, sehingga
jadi kan dicerminkan terhadap sumbu X ya. Mbak ini coba Nah ini titik jika dicerminkan pasti mempunyai bayangan. Soalnya titik itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka menurut rumus itu bayangannya akan menjadi X, min Y. Maksudnya di sini, artinya di sini itu, nah ini artinya X aksen itu sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y, itu artinya. Nah ini aksennya kamu hilangkan. Jadinya Y sama dengan min 5X min 3. Ada yang mau ditanyakan masih? Paham ya? Bisa dilanjutkan diskusi kelompoknya? Dia karena ini lagi. Oh iya. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Bisa. Oke, ya, silakan dilanjutkan ya. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat presentasi hasil diskusi kelompok dengan teman satu kelas. Paham ya? Bu. Tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, kita ketemu lagi ya untuk sesi kedua, yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah siap untuk mempresentasikan? Ya Bu. Ya, oke. Siap. Kalian tadi kan sudah ngirim hasil jawaban kalian, hasil jawaban LKPD kalian. Ibu share screen ya di sini. Oke, silahkan kelompoknya sampai 5 ya, mau mempresentasikan perwakilan kelompoknya yang mau mempresentasikan siapa? Ya Bu, Tito Bu. Silakan, yuk. Iya. Permasalahan, sudahkah kalian bercermin pagi ini? Ya Bu. Ya, oke, lanjut silakan. Cermin adalah benda yang dapat membuat bayangan. Pernahkah Anda berpikir jika jarak kita terhadap cermin 1 meter, berapa jarak bayangan kita terhadap cermin? Sama Bu, sama 1 meter. Oke, terus? Bagaimana jika kita menjauh 3 meter dari cermin? Bayangan kita juga akan menjauh 3 meter dari cermin. Apakah bayangan kita juga akan semakin menjauh? Ya Bu, semakin menjauh. Ya, kelompok lain bagaimana? Yang kelompok lain bagaimana? Sama hasilnya? Sama ya? Sama Bu. Ya, silakan. Sama Bu. Ya, silakan dilanjut. Nah. Jika seseorang dan bayangannya pada gambar dianggap sebagai titik dan bayangan titik, konsep transformasi geometri apa yang digunakan untuk menunjukkan jarak bayangan titik tersebut ke cermin? Determinan atau refleksi Bu? Ya, lanjut. Carilah rumus dari konsep transformasi geometri tersebut jika kita menyatakan masalah di atas dalam koordinat kartesius dengan cermin berupa sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Tunjukkan 4 buah matriks transformasi dari konsep geometri di atas. Ya, maaf, ini tunjukkan 4 buah ya, itu ya, bukan 4 buah, tapi 4 buah. Ya, lanjut. Determinan terhadap sumbu X, A dalam kurung X, Y, M, MX. MX, A dalam kurung X, min Y. Determinan terhadap sumbu Y, A dalam kurung X, Y, MY, A dalam kurung min X, Y. Determinan terhadap garis Y sama dengan X, A dalam kurung X, Y, MY sama dengan X, A dalam kurung Y, X. Determinan terhadap garis Y sama dengan X, A dalam kurung X, Y, MY sama dengan min X, A dalam kurung min Y, min X.
Ya, lanjut. Matrik kelompok ini matrik transformasinya kan ya? Silahkan. Ya Bu. Matrik transformasinya M sumbu X sama dengan 1 0 0 min 1. M sumbu Y sama dengan min 1 0 0 1. M Y sama dengan X 0 1 1 0. M Y min X sama dengan 0 min 1 min 1 0. Ya, benar sekali ya. Itu dari kelompok 5, kelompoknya Tito. Oke, selanjutnya silakan untuk yang mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Satrio Barulum dari kelompok 4. Tentukan bayangan titik A buka kurung negatif 2,5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jawab A buka kurung X, Y M Y sama dengan negatif X dan A aksen buka kurung negatif Y, min negatif X. Sehingga A buka kurung min negatif 2,5 MY sama dengan negatif X, A aksen buka kurung negatif 5,2. Mungkin kelompok lain ada yang berbeda cara mengerjakannya. Ini benar ya, benar sekali pekerjaannya dari kelompoknya Barul, ini benar sekali. Mungkin kelompok lain ada yang berbeda caranya, nah? Saya Bu, beda Bu. Oh beda ya, kelompoknya siapa nih? Yoga, ya silakan Yoga. Kalau Yoga bagaimana? Tentukan bayangan titik A Ya. dalam min 2,5 yang dicerminkan terhadap garis Y. Ya. X1 Y1 sama dengan dalam kurung 0 min 1 0 dalam kurung min 2 dan 5 Ya. dalam buka kurung X1 sama dengan dalam kurung 0 kali min 2 plus dalam kurung min 1 kali 5 sama dengan dalam kurung 0 min 5, jawabannya min 5 yang Y1 dalam kurung min 1 kali min 2 plus dalam kurung 0 kali 5 sama dengan 2 plus 0, jawabannya 2 Bu. Oke, baik. Baik punyanya Barul Ulum maupun punyanya Yoga itu hasilnya sama. Hanya saja caranya yang berbeda. Untuk kelompoknya Barul Ulum itu mengerjakannya menggunakan rumus. Sedangkan untuk kelompoknya Yoga itu menggunakan matrik transformasi. Dia menggunakan matrik transformasi pada garis Y sama dengan X. Boleh. Nah, dari sini bisa dilanjut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Lanjut. Ya, dari kelompok 4 dari Sedianto. Boleh, ya, yuk silakan mau mempresentasikan ya, oke. Diketahui persegi panjang ambil titik dengan titik A dalam kurung 2,1, B dalam kurung 7,1, E dalam kurung 7,4 dan D dalam kurung 2,4. Jika persegi panjang tersebut dicerminkan terhadap sumbu Y, berapa luas daerah bayangannya? Apa kesimpulan Anda mengenai luas persegi panjang dan luas bayangan persegi panjang yang telah dicerminkan? Bagaimana hubungan luas bayangan bidang yang dicerminkan dengan luas bidangnya? Luas ABCD adalah 5 kali 3 sama dengan 15 sama satuan luas. Luas ABCD sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 satuan luas, maka luas persegi panjang sama dengan luas bayangannya. Hubungannya adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya, benar sekali ya dari kelompoknya Tito.
Bu Guru juga mengingatkan aja anak-anak, ketika kalian mengerjakan ini untuk pencerminan, kalian juga bisa melihat kebenaran pekerjaan kalian menggunakan GeoGebra online. Nah, untuk cara bagaimana kalian menggunakan GeoGebra online itu kan sudah Ibu kasih di LMS ya, di bahan ajar itu ada Ibu kasih tutorial bagaimana cara menggunakan GeoGebra online. Mungkin kalian mau mencoba menggunakan GeoGebra online bisa memanfaatkan itu. Paham ya? Bisa dilanjut? Bu. Ya, bisa dilanjut. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timothy dari kelompok 4. Ya. Baik. Mengenai masalah dua rumah A dan B berada tepat di pinggir jalan utama seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tugas PLN ingin meletakkan tiang listrik di pinggir jalan utama tersebut tepat di titik C, sehingga panjang kabel listrik AC DC seminimum mungkin. Di manakah petugas harus meletakkan tiang listrik tersebut jika jarak rumah A dan B 30 meter dan lebar jalan 8 meter? Dari permasalahan tersebut, konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian selesaikan masalah tersebut. Tuliskan jawaban Anda di bawah ini. Jawab. Masalah optimalisasi bisa ditetapkan pada pencerminan sehingga kita buat garis tunggu refleksi antara titik A dan B melalui C. Menurut sifat pencerminan, jarak titik ke cermin dengan bayangan pencermin sama. Panjang AC sama dengan BC sebenarnya 17 meter. Sehingga panjang kabel listrik AC plus BC semini mungkin adalah 17 sama dengan 34 meter. Oke, benar ya ini pekerjaannya teman kalian. Tetapi di sini, oke baik, perhatikan untuk kelompok lain mungkin ada yang berbeda caranya. Ini kenapa kalau bisa didapatkan AC sama dengan BC sama dengan 17 itu dari mana 17 nak? Ada bisa yang mau membantu? Menggunakan apa? Ya, Bu. Ya, baik. Silakan, gitu. Memakai rumus Pythagoras, Bu. Pintar sekali, ya benar. Ya, bagaimana Tito? Caranya 15 derajat ditambah 17 derajat. Oke, 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya sama dengan 17 kuadrat. Iya. Oke, benar. Benar sekali ya. Pythagorasnya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 25, Bu. Berarti Terus 8 kuadrat berapa? 64. 64. Berapa ini? 225 ditambah 64. 89. 2 tidak 2 8 9 ini ya. Nah ini kan ini x-nya ini yang kita cari kan AB kuadrat ya. Ini AB kuadrat. Nah ini jadinya ini masih AB kuadrat. Ini AB kuadrat. Maka AB-nya akar dari 2 8 9. Berapa akar dari 289? Itu 17. 17. Dari sini ada yang mau ditanyakan, nak? Bisa lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Aku lanjut. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari rekan-rekan kalian. Kalian telah mengerjakan LKPD mulai dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, menurut kalian apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, baik. Apa nak?
refleksi dalam geometri bidang Ya. sebagai cermin digunakan sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan N, garis X sama dengan M, dan titik pusat 0 dalam kurung 0,0. Benar sekali. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya lagi, Bu. Boleh, baik, tidak apa. Aplikasi pencerminan pada bidang otomotif dan teknik bangunan memberikan keteraturan dan bentuk yang indah. Ya, Aplikasi pencerminan dalam dunia nyata yaitu masalah optimasi. oh ya, benar sekali. Tadi pembelajaran kita kan itu ya, aplikasi geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Nah, ini ya. Jadi ini kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang dari pembelajaran ini, Ibu ingin mengetahui kesan dan saran kalian untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Saya tertarik mengikuti pelajaran karena diberikan aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, senang ya, karena kan jadi biar lebih semangat lagi ya, karena oh ini loh maksudnya kegunaannya materi ini untuk kehidupan sehari-hari, begitu ya? Ya, Bu. Oke, apa lagi mungkin yang lain? Ada video konten pembelajaran yang memudahkan saya untuk belajar. Oh ya, ya Ibu beri tadi kan video konten pembelajaran. Siapa lagi mungkin kesannya itu yang baik-baik, mungkin yang untuk saran untuk Ibu mungkin boleh? Apa sarannya? Siapa? Bu. Oke, Rizky Kurniawan. Lebih baik pembelajarannya luring, Bu. Oke nak, sama Bu Guru juga ininya juga gitu. Kita berdoa saja semoga pandemi ini lekas berlalu ya, sehingga kita bisa bertemu di bulan Januari, insya Allah. Ada lagi? Sudah selesai ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak, selanjutnya kalian akan Ibu beri tugas ya untuk pelajaran berikutnya. Silakan kalian baca, bisa di modul yang kita punya, modul kelas 11 itu yaitu geometri transformasi translasi. Untuk pertemuan berikutnya bisa juga kalian browsing, nyari di internet tentang materi itu, banyak sekali ya. Terus tugas lagi, hanya satu tugasnya anak-anak. Saya minta kalian memfoto ya, aplikasi atau penerapan prinsip pencerminan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui di lingkungan kalian. Oh, ini memanfaatkan prinsip pencerminan. Kalian foto, terus kirim ke Ibu di kelas, di grup kelas ya. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi pengetahuan dan evaluasi keterampilan di LMS. Ibu lihatkan di LMS ya. Ya. Nah, selanjutnya silakan masuk di LMS. Silakan masuk di LMS. Tadi kan sudah, ini nanti kalian juga absen juga di LMS sebagai sikap disiplin dan tanggung jawab ya. Terus nanti aja juga, nah ini kuis pengetahuan anak-anak, ada waktunya. Silakan nanti kalian kerjakan. Coba ya, ini reviewnya. Ya, ini ya. Ini nanti kalian kerjakan, ingat ada waktunya. Ada waktunya. Silakan kalian kerjakan. Nah, ini itu yang tadi pengetahuan. Ini ada tempat pengumpulan cara mengerjakannya, karena pengetahuannya itu kan pakai pilihan ganda. Terus untuk evaluasi keterampilannya, ini juga kalian kerjakan.
untuk evaluasi keterampilan. Nanti kalian kerjakan. Ini di foto dikirimnya di sini. Ada waktunya. Jadi kalian itu harus bersungguh-sungguh mengerjakan. Jangan asal-asalan. Masing-masing ada waktunya. Berarti kerjakan di buku tulis ya, Bu? Yang Ya, ini, Bu? kerjakan di buku tulis. Dan untuk pertemuan berikutnya, ingat yang tugas foto itu ya, Ibu minta. Ya, baik. Sekian ya anak-anak, paham di sini? Kalian lanjut kerjakan evaluasi. Setelah ini langsung kalian lanjut kerjakan evaluasi. Baik ya, paham? Ya, Bu. Ya, kita telah belajar mulai dari tadi ya 2 jam berlalu. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa semoga ilmu yang kalian dapat untuk hari ini itu bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.